Awalnya, peraturan ujian hanya mengharuskan para peserta kembali ke akademi dalam waktu 1 jam. Namun kali ini, Naoto menambahkan aturan baru. Mereka juga harus membawa bola khusus yang jumlahnya hanya 2 buah. Artinya, tantangan tidak hanya soal kecepatan, tetapi juga kecerdikan dalam memperebutkan bola tersebut. Naoto pun melempar kedua bola itu jauh ke dalam hutan, lalu membagi peserta menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama berisikan Ryobagora, Jin, dan Shiki. Kelompok kedua berisi Ikari dan Juji, dan kelompok ketiga berisi Rokuro dan Kuina. Kelompok 2 dan 3 harus memperebutkan satu bola yang sama, sementara kelompok pertama mendapatkan misi berbeda. Tetapi, ancaman dikeluarkan dari akademi membuatnya tak punya pilihan selain patuh. Di sisi lain, Ryobagora mencoba menyapa dan memperkenalkan diri dengan canggung. Bagi Shiki yang terbiasa hidup kasar, sapaan hangat itu terasa aneh, bahkan membuatnya salah tingkah. Sementara itu, Jin tetap bersikap dingin dan acuh, hingga membuat Ryobagora menangis karena merasa diabaikan. Begitu ujian dimulai, Jin tidak lagi tertarik mencari bola. Tujuan utamanya kini hanya satu, membunuh Naoto, agar bisa segera direkrut ke pasukan khusus, demi menemukan seseorang yang selama ini ia cari. Namun, tiba-tiba Shiki menyerangnya dari belakang dengan batang kayu. Ia marah karena merasa diremehkan. Dengan tenang, Jin membuka topengnya, wajahnya penuh bekas jahitan. Begitu juga dengan tubuhnya, pemandangan yang membuat siapapun merinding. Ia kemudian merobek kulitnya sendiri dan memanggil teknik pelepasan gerhana darah, menciptakan gergaji hidup dari darahnya yang berputar dengan suara mengerikan. Melihat itu, Shiki tak gentar. Ia menggigit jarinya untuk mengeluarkan darah, berharap bisa memunculkan kekuatan yang sama. Namun, ia malah gagal total, dan terpaksa ia pun kembali menggunakan batang pohon sebagai senjatanya. Pertarungan pun pecah, gergaji darah Jin menebas pepohonan tanpa ampun. Sementara Shiki bertahan dengan kayu rapuh dan tubuh penuh luka. Di tempat lain, Ryobagora berusaha mencari mereka, sedangkan Naoto diam-diam mengamati jalannya ujian dari kejauhan. Di sana terlihat Jin yang semakin brutal, memukul Shiki tanpa ampun hingga pemuda itu menangis frustasi. Meski tubuhnya penuh luka, Shiki pun tetap bangkit, menolak untuk menyerah. Jin yang kesal akhirnya memunculkan gergaji darah raksasa untuk mengakhiri semuanya. Namun tepat saat itu, Ryobagora muncul. Tanpa berpikir panjang, Shiki melindunginya dan menahan serangan itu dengan lengannya sendiri. Melihat Shiki terluka parah demi dirinya, hati Ryobagora hancur. Rasa bersalah dan kesedihan yang menumpuk akhirnya meledak menjadi jeritan yang mengguncang hutan. Emosi itu membangkitkan kekuatan Oni yang selama ini tersegel di dalam dirinya. Dalam sekejap, darahnya sendiri berubah menjadi sosok raksasa berwujud menyeramkan. Seolah amarahnya menjelma menjadi makhluk hidup. Bahkan Jin yang biasanya tenang pun terkejut melihat besarnya kekuatan itu. Kekuatan darah yang terasa seperti samudra merah, siap menelan apapun di sekitarnya. Dari kejauhan, Naito menatap semua itu tanpa ekspresi, seakan-akan setiap kejadian sudah ia perkirakan. Namun, suasana tiba-tiba berubah ketika kepala sekolah Oni muncul dengan aura menekan yang membuat udara terasa berat. Dengan nada tegas dan kecewa, ia menegur Naoto atas metode ujian yang terlalu kejam. Ujian yang setiap tahun menelan korban jiwa, membuat banyak anak Oni mati sebelum sempat tumbuh dewasa. Meski ditegur keras, Naoto tetap tenang. Ia berpendapat bahwa dunia tak memberi tempat bagi yang lemah. Kematian hanyalah konsekuensi bagi mereka yang tak mampu bertahan. Dengar itu, kepala sekolah hanya bisa menghela nafas panjang, menatap muridnya itu dengan rasa prihatin, lalu pergi meninggalkannya tanpa sepatah kata. Sementara itu, raksasa darah ciptaan Ryobagora mulai mengemuk hebat. Jin pun mencoba melawannya, tetapi serangannya sia-sia. Di sana, Ryobagora sendiri tumbang karena kehabisan darah, dan membuat makhluk itu kehilangan kendali sepenuhnya. Terlihat, ia menyemburkan banjir darah yang hampir menenggelamkan Jin dan Shiki. Meski terluka parah, keduanya masih bertahan hidup. Shiki terus memaksa diri untuk membangkitkan kekuatannya, namun tetap gagal dan kini ia menjadi sasaran amukan raksasa tersebut. Berbeda dengan Shiki yang sempat putus asa, Jin sama sekali tidak menunjukkan tanda menyerah. Dengan kebrutalan khasnya, ia menebas tanpa henti, berusaha menembus leher sang raksasa. Namun makhluk itu melindungi bagian vitalnya dengan insting yang tajam, membuat semua serangan Jin sia-sia. Saat melihat gergaji darah Jin berputar ganas, Shiki tiba-tiba menyadari sesuatu. Itulah bentuk nyata dari kekuatan darah Oni. Dalam situasi genting itu, ia berteriak lantang, "Lepasan gerhana darah." Untuk pertama kalinya, darahnya merespon panggilan itu. Dari telapak tangannya terbentuk sebuah senjata yang memancarkan aura mengerikan. Dengan tekad yang membara, Shiki menembakkan energi darah tersebut ke arah raksasa. Ledakan dahsyat pun terjadi hingga menghancurkan makhluk itu lenyap tanpa jejak.
Shiki kemudian jatuh tersungkur, tubuhnya penuh luka dan napasnya tersengal-sengal. Ledakan energi yang dihasilkan bukan hanya mengakhiri pertarungan, tetapi juga mengubah suasana hutan. Suhu pun mendadak turun, dan hujan mengguyur deras seakan langit pun terpana oleh kekuatan tersebut. Namun, kemenangan itu harus dibayar mahal. Shiki kehilangan terlalu banyak darah hingga hampir tak mampu berdiri. Meski begitu, pikirannya masih tertuju pada Byabogaura, bukan dirinya sendiri. Ketika keadaan mulai tenang, Jin secara diam-diam muncul dari balik pepohonan dan langsung menyerang Naoto. Tujuannya jelas, menyingkirkan pengawas ujian agar bisa diterima ke unit pasukan iblis pilihan. Dengan gergaji darah yang menjulur dari lengannya, ia menyerang membabi buta. Namun, Naoto dengan mudah menangkisnya menggunakan senjata tak biasa, sebuah payung. Senjata itu bukan sekadar pelindung. Payung Naoto dapat menembakkan bom asap yang membingungkan lawan. Dalam kabut tebal, Naoto meluncurkan peluru karet ke arah lengan Jin yang telah terluka parah sejak pertarungan sebelumnya. Walaupun Jin terus berusaha melawan, Naoto selalu berada selangkah di depan. Dengan gerakan cepat, ia menjatuhkan Jin dan menahannya. Di tengah duel itu, Naoto mengungkap kebenaran pahit. Ayah Jin ternyata seorang Momotaro, orang yang telah membantai ibu dan adik kandungnya sendiri. Tujuan Jin selama ini adalah membalaskan dendam dan mengakhiri hidup ayahnya. Saat mendengar kenyataan itu, amarah Jin meledak. Namun sekuat apapun ia berusaha, ia kembali dikalahkan dan dilumpuhkan oleh Naoto. Beberapa saat kemudian, pesawat akademi tiba untuk mengevakuasi Byabogaura dan Jin yang sudah tidak mampu melanjutkan ujian. Kini, tinggal Shiki seorang diri yang masih harus menyelesaikan misi, dengan waktu yang hanya tersisa 5 menit. Bola terakhir masih di tangan Naoto, membuat Shiki harus mengambil risiko gila, berpura-pura mundur, lalu kembali ke tempat Jin yang terikat. Ia pun mengajukan kerjasama, tetapi Jin menolak mentah-mentah. Dan di saat itu, Shiki mengungkap kebenaran yang mengguncang, di mana ia juga keturunan seekor Momotaro. Sementara Naoto sibuk melacak keberadaannya, Shiki muncul kembali untuk menantang sang pengawas. Jin yang sudah bebas diam-diam menyiapkan jebakan. Seutas tali yang diikat pada batu besar dilemparkan untuk menjerat Naoto. Dalam kekacauan itu, bola terlepas dari tangan Naoto. Shiki segera menyuruh Jin membawanya ke akademi, padahal ia tahu peraturan menyatakan hanya satu pemenang yang akan diakui. Anehnya, Jin justru terbalik dan enggan menerima bantuan Shiki begitu saja. Namun, sebelum mereka sempat menyelesaikan perselisihan itu, seekor makhluk kecil mungil muncul di antara pepohonan. Seekor kuda cepat yang membawa pesan darurat. Begitu pesan itu dibaca, wajah semua peserta berubah serius. Misi baru pun menunggu. Kyoto berada dalam bahaya besar. Karena pasukan utama dan guru lain belum siap, kelompok Shiki yang ditugaskan untuk turun tangan. Naoto menjelaskan bahwa mereka tidak akan bertempur secara langsung, melainkan menyamar sebagai pelajar biasa untuk membantu para Oni yang melindungi manusia. Meski awalnya ragu, Shiki akhirnya menerima. Target sebenarnya bukan di permukaan misi itu, melainkan cabang Momotaro di Kyoto. Kekuatan berbahaya yang siap mengancam keseimbangan dunia.